Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita geser fokus nih, bukan lagi soal seleksi atau penerimaan, tapi justru apa yang terjadi setelahnya. Iya, fase lanjutannya ya. Betul, gimana caranya kita bisa benar-benar menempuh jarak jauh gitu, bikin dampak, apalagi kalau udah diterima atau baru mulai sesuatu. Kita mau gali beberapa tindakan kunci nih dari buku Hidden Potential. Hmm, Ingat ya, fokusnya bukan di titik start, tapi sejauh mana kita melangkah. itu poin krusial banget sih. Seringnya kita mikir garis finish itu ya pas diterima, padahal justru di situ perlombaan sebenarnya baru mulai. Nah, Sumber ini menekankan banget kalau perkembangan jarak tempuh kita dari awal itu jauh lebih penting daripada katakanlah bakat awal atau posisi start kita. oke. Mari kita langsung aja ya ke tindakan pertama yang dibahas, merangkul jalan memutar untuk maju. Ini menarik, soalnya kan kita seringnya pengen lurus terus ya. Pengennya mulus. Iya, tapi sumber ini bilang kemajuan itu jarang linier. Contohnya ada kisah Ardiki, pelempar baseball itu. Gimana ceritanya itu? Wah, di kini contoh klasik lah. Dia tuh habisin hampir 10 tahun di liga kecil. Lama juga ya? Lama banget. Bahkan dia sampai harus jual bola golf bekas buat nyambung hidup. Karirnya dianggap, ya gitu deh, udah selesai. Gara-gara cedera ligamen yang dia sendiri nggak sadar. Aduh, Jadi dia nggak bisa lagi lempar bola cepat andalannya. Banyak yang bilang, udahlah nggak ada harapan. itu kayaknya udah buntu banget ya kedengerannya. Terus gimana dia bisa mutar? Nah, ini dia pelajarannya. Bukannya nyerah, dia malah kayak mundur selangkah buat maju 2 langkah gitu. Di usia 30-an, Usia 30-an? iya, usia yang udah lumayan senior ya buat atlet, mulai hal baru. Dia belajar knuckleball. Oh, lemparan yang aneh itu ya, yang bolanya goyang-goyang. Betul. Itu lemparan nggak biasa. Bolanya melayang hampir tanpa putaran, jadi geraknya susah ditebak banget. Dia bangun ulang karirnya dari nol pakai senjata baru ini. Wow, Dan jalan memutar inilah yang akhirnya bawa dia raih Sayang Award. Itu penghargaan pelempar terbaik di liga di usia 37 tahun. luar biasa sih. Di usia 37, Jadi, ini nyambung banget sama ide di sumber tadi buat cari kompas baru kalau peta lama udah nggak bisa diikutin. masuk akal banget. Jadi kalau rasanya stuck, mungkin emang harus cari jalur lain ya, bukan maksa di jalan yang sama. Nah, ini nyambung ke ide kedua nih. Pentingnya cari panduan dari banyak sumber. Jangan cuma satu guru aja. Tepat. Ini gimana kaitannya sama Diki tadi? Nah, si Diki ini kan belajar dasar knuckleball dari pelatih veteran kayak Charlie Hoff. Tapi dia nggak berhenti di situ aja. Oh, dia nggak cuma nurut gitu aja. Enggak, dia juga banyak eksperimen sendiri. Malah nemuin gayanya sendiri. Dia lempar knuckleball lebih cepat dari saran para ahli. Jadi dia kayak ngeramu sendiri gitu dari berbagai masukan plus pengalamannya. Kenapa sih penting cari banyak panduan gitu? Bukannya lebih gampang ya kalau fokus satu ahli aja, nggak bingung? Nah, sumber ini nyinggung soal kutukan pengetahuan. Kutukan pengetahuan. Apa tuh? Maksudnya gini, para ahli itu kan udah jago banget ya. Saking jagonya, mereka kadang lupa rasanya jadi pemula tuh gimana. Oh, jadi susah jelasin yang dasar-dasar gitu? Betul, justru langkah dasar itu yang paling dibutuhin orang baru belajar. Makanya, dengan cari panduan dari banyak pihak, bisa mentor, rekan, buku, atau apa aja lah, Anda bisa ngerangkai info-info itu jadi rute unik yang paling pas buat Anda. Kayak nyusun peta dari banyak petunjuk arah gitu. Oke, paham. Jadi lebih kayak perspektifnya ya. Nah, poin ketiga nih, soal pakai penilaian atau umpan balik. Tapi bukan buat ngejar sempurna, melainkan buat dorong kemajuan. Contohnya gimana nih? Penulis buku ini cerita pengalamannya sendiri waktu belajar menyelam. Loncat indah maksudnya. Pelatihnya nggak nuntut dia loncat sempurna terus. Terus gimana? Malah netapin target skor yang ya menantang tapi realistis. Misalnya gaya loncat yang gampang targetnya 6,5 dari 10. Tapi kalau gaya yang susah banget cukup 5 aja udah bagus. Oh, jadi ada standarnya, tapi nggak harus selalu 10 gitu ya? Iya, tujuannya kemajuan yang terukur, bukan kesempurnaan tiap saat. Ada lagi contohnya, pas dia dapat draft bukunya balik, dikasih skor 4,5 sama komentar pedes, ini belum bikin nagih bacanya. Wah, nyelikit juga ya. Banget. Tapi bukannya down, dia malah jadiin itu bahan bakar buat perbaikan besar-besaran. Ini mirip sama konsep minimum lovable atau pendekatannya arsitek Jepang Tadao Ando. Tadao Ando, yang terkenal sama betonnya itu.
Iya, dia itu ngejar beton yang cukup sempurna atau perfectly acceptable, bukan yang tanpa celah sama sekali. Fokusnya di keunggulan excellence, bukan kesempurnaan perfection yang malah bisa bikin kita nggak gerak. Menarik. Jadi jangan kejebak perfeksionisme ya. Betul. Jadi pakai aja penilaian dari luar, juri, atasan, siapapun sebagai pendorong. Tanya ke diri sendiri, oke, ini hasilnya segini. Gimana caranya biar nanti bisa lebih dekat ke skor 10? Oke, sip. Jadi 3 tindakan kunci yang bisa kita ambil nih ya. 1, berani ambil jalan memutar kalau buntu. 2, cari ilmu dari banyak sumber, jangan cuma 1. 3, pakai penilaian buat ukur kemajuan dan motivasi, bukan buat obsesi sempurna. Dan kalau ditarik benang merahnya nih, sumber ini kayak mau bilang kalau perjalanan ini tuh intinya bukan cuma soal bangun karir atau capai target luar aja. Tapi, Pertumbuhan yang paling berarti itu ya bangun karakter, hidup sesuai nilai-nilai kita, dan terus usaha jadi versi diri yang lebih baik. Itu sih intinya. dalam juga ya pesannya. Nah, sebagai penutup, ada satu pertanyaan reflektif bagus nih dari sumber ini buat kita semua. Apa tuh? Sebelum kita merilis sesuatu ke dunia, apapun itu, proyek, karya, keputusan, coba tanya ke diri sendiri. Ini beneran udah mewakili saya dengan baik belum ya? Kalau ini satu-satunya yang orang lihat tentang saya bakal bangga nggak? Jadi juri terakhir buat diri sendiri gitu ya? Iya, semacam itu. Pikirkanlah itu. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya. Sampai jumpa.